Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dosa besar yang ke-28, memakan barang yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dengan cara yang batil, tidak benar. Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah dengan sumpah palsu, yang dengan sumpah palsu itu seseorang bisa mendapatkan harta saudaranya secara batil. Sumpah palsu di sini ya semuanya. Kemarin contohnya sebagai presiden disumpah di bawah Quran misalnya, atau menteri ketika dilantik disumpah bawah Al-Quran misalnya atas nama Allah, namun dia disumpah itu tidak memperhatikan apa isi sumpahnya, sehingga akhirnya dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, caranya dengan itu tadi. Atau apapun sumpah palsu, ya, atau misalnya kaitan dengan jual beli pakai sumpah palsu, nah itu juga termasuk bohong, apalagi menggunakan atas nama Allah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Atau kemarin bab yang sebelumnya memungut cukai atau pajak misalnya, itu juga mendapatkan harta saudaranya secara batil, itu juga seperti itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau cari-cari kesalahan orang lain sehingga bisa mengambil manfaat dari orang lain misalnya. Nah, itu kan sering terjadi. Atau apapun kerjaannya, bila mana dia menghendaki itu tadi untuk memakan harta saudaranya, maka itu juga termasuk di ayat ini. Atau misalnya yang biasa di lapangan, polisi ini dong sarapan nih mas, misalnya, paham ya istilah seperti itu kan, paham kan? Misalnya seperti itu, lantas nilang atau cari dengan cari-cari alasan dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu pun juga termasuk di sini. Makan dengan harta sesamanya dengan cara yang batil, tidak sesuai dengan aturan Islam. Memakan dengan cara yang batil itu ada dua macam. Pertama, diperoleh dengan jalan kezaliman, seperti merampas, berkhianat, mencuri, berarti itu kezaliman gitu. Dan yang kedua, diperoleh dengan cara bermain seperti judi, tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya. Itu juga cara yang batil, tidak sesuai dengan aturan Islam. Itu berarti
haram, memakan harta yang haram. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang menceburkan diri ke dalam harta Allah tanpa hak, maka bagi mereka disediakan neraka pada hari kiamat. Jadi menceburkan diri di harta Allah jadi kaitan dengan rizki, tapi itu tidak hak, berarti batil, berarti haram, maka dia bersedia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ar-rajulu yatilu safara as'asa akhbar yamuddu yadayhi ila sama'i ya Rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh hingga rambutnya penuh debu. Ia mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb. Sedangkan tempat makannya haram, tempat minumnya haram, pakaiannya haram, dan juga dia diliputi dengan hal-hal yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Ini tanya, tapi ini untuk menunjukkan bahwa pasti doanya tidak akan dikabulkan. Padahal laki-laki tadi perjalanan jauh di sini ulama menyampaikan dia sedang haji atau umrah. Pertama, kaitan dengan safar itu doa mustajab. Orang bepergian itu doa mustajab. Nah, apalagi bepergiannya haji dan umrah, kudune ya mustajab, lebih mustajab dibandingkan bepergian yang lain, piknik misalnya, atau yang lain sebagainya. Yang sekedar refreshing aja itu juga safar, itu aja dapat mustajab, lebih-lebih safarnya, bepergiannya tadi kaitan dengan haji dan umrah. Sampai di sini disebutkan ciri-cirinya rambutnya berdebu. Kenapa kok berdebu? Karena di padang pasir semua pakai semua dari banyak pasirnya. Kalau perjalanan jauh pasti rambutnya berdebu. Mengangkat tangan itu pun juga ciri-ciri doa mustajab. Makanya kita dalam doa ada yang berpemahaman bahwa angkat tangan kan gitu. Hadisnya meskipun tidak sampai di derajat sahih, namun ini juga termasuk salah satu sunnah ketika berdoa. Boleh ngangkat tangan, boleh tidak. Seharusnya doanya juga mustajab. Selaya berdoa, dia juga berdoa, doanya kepada Allah juga, Ya Rabbi, wahai pemeliharaku, benar doanya kepada Allah. Namun karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diliputi dengan hal-hal yang haram, bagaimana Allah mau mengabulkan doa orang tadi? Tentunya ini pertanyaan, tapi menunjukkan bahwa doanya tidak mungkin terkabulkan. Kenapa? Karena diliputi dengan hal-hal yang haram. Makan, minum, pakaian atau segalanya diliputi dengan hal yang haram. Itu apa? Misalnya kredit misalnya, atau KPR, atau intinya yang menjurus pada hal-hal yang haram misalnya, seperti itu, yang dimiliki dengan ciri-ciri yang haram, maka doanya pun juga tidak akan dikabulkan. Terus selanjutnya, kalau makanan haram, minuman haram, kita tahu dari zatnya haram atau dari caranya haram gitu kan, cara ngambilnya atau proses pembuatannya haram misalnya, seperti itu, maka haram. Tapi bagaimana dengan pakaian yang haram itu seperti apa? Pak, Bu, ada yang tahu? Pakaian haram bagaimana? Ya, dibeli dengan dengan uang yang tidak halal, meskipun hanya 10% misalnya, kecil sekalipun. Kalau dalam hadis disebutkan, kalau dia beli seharga 10 dirham itu pecahan kecil pada masa itu dari emas,
1 dirhamnya haram, maka pakaiannya itu haram. Kalau itu digunakan untuk sholat, Allah nggak akan terima sholatnya. Hadisnya seperti itu. Nah, intinya kaitan dengan pakaian haram itu, ya entah dengan cara nyarinya atau nyuri nggak tanggone, atau bukan punyanya di aku misalnya, seperti itu. Atau tadi cuman beri dengan sebagian hartanya itu harta yang haram, maka pakaiannya haram. Lambi itu kreditnya lah. Ya Allah. Kelambi terima kredit piye. Nek mampu lah satuku ngono wae lah. Ya. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, saya berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah supaya Dia menjadikanku seseorang yang doanya selalu terkabul. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Anas, perbaikilah usahamu, niscaya doamu akan terkabul. Jadi kalau pengen doanya terkabul, perbaiki usahamu, niscaya doamu terkabul. Sesungguhnya orang yang memasukkan sesuap barang haram ke mulutnya, doanya tidak akan dikabulkan selama 40 hari. Naudzubillah min syarri dzalik. Padahal mengenai haram betina, waduh. Ini naudzubillah, dengannya mungkin terkabul gitu. Naudzubillah min syarri dzalik. Hadisnya ada yang tidak dikenal, berarti hadisnya tidak sampai pada Rasulullah, tidak sampai pada sahih. Allah alam bisawab. Intinya ya tadi, kalau pengen, meskipun itu pun juga dikuatkan dengan ayat-ayatnya, ayat-ayatnya yang jelas nanti. Nah, kaitan dengan hadis sebelumnya yang saya sampaikan bahwa seseorang yang angkat tangan perjalanan jauh berdoa pada Allah tapi doanya nggak diijabah, itu nanti dikaitkan dengan itu sebenarnya ada di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 10. Di hadis tersebut disebutkan di awal, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, nggak mungkin menerima dari hal yang tidak baik. Pasti Allah hanya menerima dari hal yang baik. Nah, hal yang baik di sini apa? Ya tadi, dari misalnya tadi makanan haram, minuman haram, dia doa yang nggak diterima oleh Allah. Atau misalnya ada orang nyuri dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin, diberikan kepada orang miskin, bukan untuk dirinya, itu pun juga haram. Allah nggak akan menerima seperti itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, begitu pula hadis ini pun juga kita harus hati-hati, na'udzubillah, jangan sampai kita makan yang haram. Makanya harus diperbaiki. Jadi nasihat Rasulullah SAW kepada Anas itu harus diperbaiki usahamu, pasti doamu akan terkabul. Jadi delok wae kerjaanmu apa lagunya. Kalau ini udah jelas halal, silahkan lanjut. Tapi kalau tidak, apalagi hati kita masih ragu, tinggalkan. Hati kita masih ragu, tinggalkan apapun pekerjaannya, berapapun gajinya. Selanjutnya Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang sampai kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah membagikan akhlak kalian itu sebagaimana membagikan rizki. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan yang tidak dicintainya, tetapi Dia hanya memberikan din kepada orang yang dicintainya. Tidaklah seseorang mengusahakan harta haram kemudian menafkahkannya lalu diberkati dan menyedekahkannya lalu diterima, dan tidaklah ia meninggalkannya di belakangnya kecuali harta itu akan menjadi bekalnya ke neraka. Naudzubillah min syarri dzalik.
Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus keburukan dengan keburukan, melainkan menghapus keburukan dengan kebaikan. Jadi tadi disebutkan kalau seseorang ngambil dengan cara yang haram, lantas dia memberikan pada orang lain diterima, menyedekahkan pada orang lain diterima oleh orang lain, namun Allah tidak akan memberi pahala di surga, tapi balasannya di neraka karena dia ngambil dengan cara yang haram. Naudzubillah min syarri dzalik. Kita harus hati-hati, tiwas sedekah, tiwas ngei nafkah kepada anak istri, tapi karena dengan cara yang haram. Pertama, ora oleh pahala, kedua tiwas kesel. Piye meneh haram yang angel panas. Rawat ini. Sing haram yang angel apa nek halal ngono lho. Sing haram yang angel apa nek halal ngono lho. Nek omongi ngono ki wah rawat wis. Didekis. Pokoknya sing halal, waduh. Kalau udah seperti itu ya nggak mungkin bisa dinasihati orang seperti ini. Tapi kembali lagi, kalau kita belajar tentunya harus berani dinasihati dan berani berubah. Karena bagaimanapun dalam hadis disebutkan malaikat Jibril itu kepada Nabi datang kepada Nabi, bilang kepada Nabi, ketahuilah rizkinya seseorang itu kuotanya masing-masing, sesuai dengan kuotanya. Dan bila mana seseorang itu mati, nggak mungkin kalau rezekinya belum sampai pada dia, belum dia nikmati. Ya wis takdir ya teko ngono bae wis. Kalau misalnya mbak umurmu piro jatahe mangane gur sithik ya sedang mati ngono bae. Kalau jatahnya banyak meskipun dia umurnya pendek, ya banyak itu tetap datang juga semuanya. Pasti akan dia nikmatin. Malaikat Jibril berkata, nggak mungkin seseorang mati kecuali memang jatah kuota rezekinya udah dimanfaatkan sama dia semuanya. Ya sama seperti mati pun sama. Wes jatahmu urip semene mati wae mati. Mbak apa uripmu tanggo baik ya tetap mati, tanggo elek ya apa meneh jelas mati. Duduke wong saya meneh. A'udzubillah min syarri dzalik. Jadi seperti itu. Sambil dipikir, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan dulu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dunia itu manis dan hijau. Barang siapa berusaha di dalamnya secara halal, lalu menafkahkannya pada jalan yang benar, niscaya Allah akan mengganjarnya dan mewariskan surga baginya. Dan barang siapa berusaha di dalamnya melalui cara yang haram dan membelajarkannya pada jalan yang tidak benar, niscaya Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam tempat yang hina, yakni neraka. Berapa banyak orang yang menceburkan diri pada apa-apa yang haram yang disenangi hawa nafsunya, mengakibatkan dia masuk ke dalam neraka pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah min syarri dzalik. Hadisnya sahih menurut Syaukani. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gini tadi jelas kalau orang yang kalau seseorang berusaha cari yang halal, lantas dia diberikan pada jalan yang benar, pasti dia akan dapat pahala pertama, kedua dibalas dengan surga. Nah kalau sebaliknya tadi yang susah, kalau caranya yang haram juga diambil, lebih-lebih dia juga membelajarkan pada hal yang haram, niscaya Allah akan masukkan ke tempat yang hina dina. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dan di sini urutannya memang seperti itu. Bila mana seorang ngambil halal, pasti mudah untuk halal. Bila mana seseorang mengambil yang haram, pasti mudahnya untuk ngambil yang haram. Seperti itu, nggak mungkin sebaliknya. Tidak mungkin selamanya, tidak mungkin sebaliknya, itu nggak mungkin.
A'udzubillah min syarri dzalik. Maka kita harus hati-hati. Ini adalah perbuatan hati. Podo-podo ngehi duit. Nah, seperti itu. Itu harus dengan cara yang halal juga, dengan cara yang halal tadi. Sampai sini ada yang mau tanya? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun pertanyaannya agak menyimpang nih, tapi ini perlu saya ketahui akibatnya. Saya itu kebiasaan kalau makan buah yang berbiji, bijinya itu saya kumpulkan. Betul. Salah satunya contohnya misalnya kurma gitu kan, berbiji, ada kurma yang nggak berbiji. Ya. Berbiji. Nah, karena biji itu terkumpul, kemudian biji tersebut saya sebarkan, gitu kan? Iya. Sebarkan. Kebetulan kita juga tidak punya lahan. Akhirnya kita pas jalan-jalan gitu kan di daerah kebun-kebun itu kan, ya kita sebarkan di situ gitu kan. Ya karena menurut hadis Nabi yang pernah saya dengar, walaupun besok itu mau kiamat, kalau masih ada biji yang belum disemai, itu cepat-cepat disemai. Nah, perbuatan seperti yang saya lakukan ini gimana Ustaz? Apakah berdosa saya menyebarkan biji itu di tempat orang lain karena saya nggak punya lahan gitu kan? Nah itu gimana ya, ceritanya gitu? Nggak apa-apa. Meskipun itu bukan di tanah orang lain, bukan di tanah kita, tanah orang lain, itu tidak mengapa. Bahkan gini, di dalam hadis disebutkan barang siapa yang menanam tanaman, lantas hasilnya itu dimakan oleh manusia, hewan ataupun burung, selagi dia ikhlas dia akan dapat pahala. Jadi seperti itu. Begitu pula nanti kaitan dengan orang yang misalnya tanah seberang tanah tetangganya nganggur di sebelah rumah. Kita nanam di situ, maka ketika dia berbuah kita boleh ambil. Kecuali setelah itu pemiliknya mau menggunakan, maka yang berhak memiliki pohon tersebut adalah yang punya tanah. Meskipun kita yang menanam. Selagi kita nanam tadi ikhlas, insya Allah dapat pahala di situ. Bisa dipahami sampai sini ya? Terus gini, kaitan dengan kurma. Kurma itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nanamnya apalagi sampai berbuah itu harus dikawinkan. Jadi harus dikawinkan. Ini nek kode siji tok orang mungkin wah yakin. Apalagi kita nggak tahu mana jantannya, mana betionannya. Terus orang yang sing nggak ada yang membantu penyerbukan, nggak akan jadi. Jadi seperti itu. Ya saran saya ojo kurma ning Indonesia kita angel. Kecuali di lahan terus nanam kurma silakan. Rambutan aja atau durian lah wis. Kalau terlarang seneng ya ngarep pemain nek durian wah subhanallah. Tapi di Masjid Baitur Rahman itu bisa pohon itu berbuah. Tapi kok ya ada kemungkinan bisa. Jadi tetap ada jantan dan betinanya, pasti seperti itu. Apa bisa dimakan? Saya cuma dapat kabar ya berbuah gitu aja. Tapi setelah itu bisa seperti kurma yang kita makan nggak? Atau berarti gogrok nih?
Nah iya pasti. Ya mungkin seperti itu. Ya selain itu ya mungkin apa ya, musimnya juga berbeda. Musimnya juga berbeda. Kan kalau di Saudi kan jelas harus panas gitu. Allah alam, tapi katanya di Indonesia juga ada perkebunan kurma di mana? Di Kediri. Panen. Panen. Banyak juga. Tetap harus dirawat benar itu. Kalau enggak gitu enggak jadi. Iya. Tapi memang harus ada orang ahlinya untuk tadi penyerbukan tadi. Harus seperti itu, karena ada jantan ada betina. Kayak sawah bareng ya. Sawah kan juga seperti itu kan kita ya. Itu ada jantan betina juga. Enggak apa-apa. Kita nanam selagi yang punya tanah seneng ya alhamdulillah kita dapat pahala. Tapi ya ojo menganggap iki gunaku. Dan ning tanahnya sopo nih. Yang berhak yang punya tanah. Jadi seperti itu. Barangkali yang lain perlu ditanyakan. Jadi mengenai hadis tadi yang besok mau kiamat kalau masih ada bijinya itu, memang ada apa? Ya, kalau yang pernah saya dengar itu justru ada orang tua di zaman Nabi, orang yang sudah tua renta, dia nanam kurma. Ditanya sama orang, kenapa kamu nanam? Apakah kamu harapkan bisa makan hasil dari tanamanmu ini? Jawabannya, ya saya nggak mungkin makan tanaman ini, buah dari tanaman ini. Cuman saya pengen ini bermanfaat untuk orang-orang setelah saya. Kok gitu? Nah, karena saya juga bisa memanfaatkan kurma yang ditanam oleh nenek moyang saya. Cara berpikirnya seperti itu aja. Untuk anak cucunya gitu. Jadi seperti itu. Berapa banyak kita bisa makan, emang tahu yang nanam siapa gitu. Ribut. Kan banyak orang-orang itu buat jati. Ya. Ya, selagi penebangannya benar, bukan penebangan liar ya berpahala insya Allah. Tapi nek penebangan liar berang ewu hektar, berkira neng penghijauan kembali ya hancur. Oh PT tak? PT apa? Saya nggak nunjuk siapapun. Cukup, barangkali yang lain. Jadi kalau kaitan dengan makan haram berarti kita yang ngambil, bukan kita yang ngasih. Gitu nggih. Jadi haram itu kita yang ngambil, bukan kita yang ngasih. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak mempedulikan dari mana dia mengusahakan harta, niscaya Allah tidak akan mempedulikannya dari pintu mana dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Wis komen kabeh di jika mengenai halal haram enggak peduli itu mau halal mau haram. Kalau seperti itu Allah pun juga tidak akan peduli dia mau masuk neraka lewat mana. Wis pokoke tempatmu neraka kan mlebu wong bebas ngono wae. Ya sebagaimana dia tidak memperhatikan, tidak mempedulikan usaha sehingga halal dan haram tidak dia perhatikan, niscaya Allah pun juga tidak akan memperhatikan dia, tidak mempedulikan dia mau masuk neraka dari pintu yang mana. Nauzubillah min syarri dzalik. Abu Hurairah berkata, adalah lebih baik bagi salah seorang dari kalian memasukkan tanah ke dalam mulutnya daripada memasukkan barang haram. Ini perkataan Abu Hurairah. Lebih baik tanah ketimbangan yang lebih apik daripada dia memasukkan barang yang haram. Yusuf bin Asbad
meriwayatkan katanya jika ada seorang pemuda melakukan ibadat dengan tekun, setan berkata kepada kaki tangannya, coba kamu lihat dari mana makannya. Jika makanannya buruk, maka setan akan berkata, biarkanlah dia. Ia bersusah payah dan giat beribadah. Kalian tidak perlu repot lagi, ketekunannya yang disertai dengan cara haram itu tidak akan berguna sama sekali. Jadi setan ini langsung delok wis diterobong, oh haram ya, takno ben. Arep betina mleding ya. Walaupun bagus sekalipun ya sama saja. Setan tetap membiarkan itu karena tambah banyak ibadah ya semuanya nggak ada yang diterima karena yang dia makan adalah haram. Ini pun juga sering terjadi ketika saya ditanya, bang syariah ngono kae Ramadan mesti bagi apa ya? Bubur, bagi pasar, bagi tinggu yatim piatu dan seterusnya. Dan kui dengan cara diambil dari harta yang haram ya nggak mungkin diterima. Saukau-kau nggak akan diterima. Nggak akan diterima oleh Allah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah begitu pula, wah pegawai bank rajin-rajin sholat duha nih, ibadah dan seterusnya sholat 5 waktu. Meskipun seperti itu tuh, setan ya kalau ngomong mau. Jika kau nanti haram pak, takna, menodok ya. Setan kurang ajar. Jadi setan tahu kalau itu diambil dari cara yang haram, dia makan minum dengan yang haram, enek wong sholat ngleni bu, kita khusyuk takna wis ben. Setan kurang menodok. Rasa ganggu jelas ora keterima, ngapain ganggu ngono lho. Kurang ajar bener ya setan ya. Rasa ganggu setan ya, jangan-jangan kita kok iso ngono guys. Malah ganggu setan nah. Naudzubillah. Kalau ya makan ya apa-apa. Ya makan ya apa-apa. Asal dari mana Pak? Jadi yang haram atau yang intinya gini, kalau kita yang dapat tidak nyuri, kita dapat hadiah terima. Bahkan dari orang non muslim kalau mereka ngasih hadiah kita halal kan diterima, boleh. Seperti itu bisa dipahami. Pengungkapan di atas didukung oleh hadis Abu Hurairah yang disebutkan dalam Sahih Muslim, di mana Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang berdoa namun tempat makanannya haram, tempat minumnya haram, pakaiannya haram dan juga makanan haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan ya sama seperti hadis yang sebelumnya saya sampaikan tadi itu didukung dengan itu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ada 2 malaikat di Baitul Maqdis yang setiap siang dan malam berseru, barang siapa memakan barang haram maka Allah tidak akan menerima amalnya yang sunnah dan yang wajib. Kalau makan dan minum barang haram Allah tidak menerima amalan sunnahnya apalagi yang wajib. Sing sunnahnya diterima, sing wajib ora mungkin diterima. Jadi seperti itu. Abdullah bin Mubarak berkata, mengembalikan uang 1 dirham yang meragukan itu lebih saya sukai daripada saya bersedekah dengan 100.000 dirham. Subhanallah. Mengembalikan gorsak dirham itu lebih yang meragukan dia lagi ragu masih abu-abu itu. Halal orang, haram orang, aku masih ragu, tak balik kowe. Nah, itu lebih disukai oleh Abdullah bin Mubarak daripada dia harus bersedekah 100.000 dirham. Hiji banding 100.000. Itu kan jauh sekali. Lebih baik membalikan 1 tadi daripada sedekah 100.000 dirham. Kenapa? Karena yang meragukan tadi itu bisa jadi menyebabkan masuk pada diri kita sehingga itu terjangkit keharaman. Bisa jadi seperti itu. Adapun 100.000 dirham tadi
Ya meskipun banyak, tapi ya tadi bisa jadi justru lebih baik meninggalkan atau mengembalikan harta yang meragukan tadi. Karena dalam hadis barang siapa yang masuk dalam syubhat maka dia sudah masuk kepada hal yang haram. Meskipun ulama bilang ya kalau syubhat kabeh terjang, saya yakin pasti akan ada 1, 2, 3 yang keharaman kamu terjang pasti itu. Jadi seperti itu Pak. Kita harus hati-hati. Jangan sampai yang kita udah tahu itu ragu atau yang lain sebagainya tetap dilanjutkan. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunaikan haji dengan uang haram, apa ini? Barang siapa menunaikan ibadah haji dengan uang haram, maka ketika dia mengucapkan labbaik, malaikat akan menjawabnya tidak ada labbaik dan tidak pula sa'daik. Hajimu tidak diterima. Lebih benar. Ya Allah, berat ya. Haji pakai uang haram, maka ketika mengucapin labbaik Allahumma labbaik itu dijawab sama malaikat tidak ada kata labbaik buatmu dan tidak ada kata sa'dai buatmu. Hajimu tidak diterima. Kenapa? Karena uangnya haram tadi. Wis tekan kono duwite gede ora ditampa ngapain ngono lho. Itu aneh kesel. Pasti orang seperti itu setelah ibadah haji pun juga tidak akan berubah jadi baik. Tidak akan hajinya mabrur. Nah, kalau ciri-ciri hajinya mabrur itu setelah ibadah haji dan umrah atau umrah dan haji atau apapun yang ibadah tadi pasti dia akan tambah baik, tambah dekat dengan Allah. Itu ciri-ciri kebaikan. Kalau diterima, dia pasti akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Begitu pula dosa sebaliknya. Kaitan dengan dosa juga sama. Kalau dosa itu memang benar-benar dosa, pasti dia akan melakukan dosa selanjutnya. Monggo silakan. Pripun? Nggih. Iya. Iya. Ya gini. Dulu mungkin pernah saya sampaikan kaitan dengan korban, nggih. Bapak saya pun dulu juga pernah gitu. Di masjid rumah dekat rumah bapak saya. Itu memang ya iuran gitu ya. Sama 7 orang. Kalau di sana biasanya 3 atau 4 sapi kan gitu. Nah waktu itu bapak saya juga dikelompokkan dengan rentenir. Wong pitu salah sijine rentenir, langsung bilang panitia. Aku nek kelompok karo kuwi aku ogah. Tak ganti apa tak jiku duitku tak korban ning tempat liya, ngono tok omonge. Itu bapak saya. Kenapa? Karena logikanya gini, bapak saya kan juga pakainya logika. Karena hewan kurban itu jadi tunggangan masuk ke dalam surga kan itu. Dan nek wong pitu mendadak goleki goncengane ndi ngono. Lah nek haram ya ora sida untuk mangkat ndak. Enggak boleh diusahakan jangan. Nah, kecuali nggak tahu urusan lain. Tapi kalau kita tahu itu jelas haram, kalau dia masih pakai lah itu kita harus hindari. Itu kan aman wedhus makanya. Itu pun saya juga sering nyampaikan, Nabi kita ora pernah nanggo unta apa nanggo sapi. Setahu saya hadis-hadisnya beliau itu pasti nyembelihnya kambing. Kadang nggak cuma 1 saja, bisa jadi 2. Ya meskipun kambing kok di dagingnya diguncal-guncalan kalau wong masjid. Deweka, apalagi sing beleh ora camna mampu prangus. Itu kan biasanya
Tapi akhir-akhir ini saya dapatnya kambingnya pun juga nggak begitu bermusuh. Kalau memang pinter nyembelihnya, insya Allah juga nggak bermusuh. Cukup. Barangkali yang lain, monggo Bu. Mau tanya Ustaz. Iya. Misalkan kita dikasih hantaran berupa hewan sembelihan, misalkan ayam gitu ya, ayam utuh itu, yang masih orang yang non muslim, terus itu hukumnya gimana Ustaz? Halal. Halal, makan aja. Nggak mau kasih saya. Yang masih itu non muslim. Iya. Yang penting ayam kan? Iya. Makan boleh. Karena kita ragu-ragu ini nyembelihnya gimana Ustaz? Lah yo kasih saya sih nggak ragu. Atau WA saya nanti nggak usah diantarkan, tak ambil. Nah, dalilnya mana Pak? Oh iya dalil sekarang. Gini dalilnya. Nanti dibuka surat Al-Maidah ayat ke-5. Di Al-Maidah ayat ke-5. Wa ta'amukum hillul lahum. Mana ayat ke-5? Coba saya buka dulu. Intinya wa ta'amukum hillul lahum. Sebelumnya itu apa ya? Ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Kita ngono. Ali catatan. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-5. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Di hari ini dihalalkan kepada kalian hal-hal yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan ahlul kitab itu halal buat kalian dan makanan kalian pun juga halal buat mereka. Pun cocok monggo ora cocok yo mangsa jangkulo tak peneti. Wes kok greges menustatik orang ora yakin aku ora ngomong ngono. Nek ora yakin aku ora ngomong ngono. Betul. Selain itu bisa jadi dia beli nih gune leto kene apa nih gune eco ono kan yo ngono. Paham ya sampai sini? Sebenarnya sama aja. Cukup. Barangkali yang lain perlu ditanyakan. Monggo. Ini ceritanya kita menemukan uang 100.000. Ya. Kemudian kita belanjakan atau kita untuk jajan, gimana hukumnya? Nemunya di mana dulu? Nah kan gitu. Ya di suatu ruangan. Satu ruangan sinten? Ruangan umum. Ya diumumkan di situ. Jadi diumumkan di situ. Kalau ada yang ngaku ya silahkan kembalikan. Misalnya setelah itu sehari 2 hari nggak ada yang ngaku, ya manfaatkan aja, cuman ada cumannya. Bila mana setelah itu ada orang nyari sama jumlahnya dan betul hilangnya di situ, maka ya kita harus mengembalikan. Nek wis bacot jenengan maem ngijoli. Ini berikutnya, dapat uang tadi tidak dimakan tapi dimasukkan dalam infak. Ya boleh. Apakah pahalanya itu menjadi milik yang menentukan atau yang punya uang? Wah, nek gue aku ora dikenalan malaikat masalahnya. Dia diikhlaskan aja ya, diinfakkan. Kalaupun nanti sampai kepada yang punya, ya itu sewajarnya. Kalau sampai pada kita, ya kan kita juga ada andil di situ untuk memasukkan di sana. Dan terus ternyata di lain waktu setelah dimasukkan dalam infak, tahu kalau yang megang yang dapat uang tadi saat
dia minta apa jenis jalur uangnya tadi. Katanya teman saya, bapak menemukan uang. Nah terus ini gimana nih? Jadi kita gimana? Kembalikan, jenengan yang bertanggung jawab karena yang masukkan ke kotak jenengan kok. Apa halnya jadi jenengan kan ngono. Ya kan jadi uang jenengan kan gitu. Paham? Barangkali yang lain? Ya memang harus jelas. Kaitan dengan uang itu harus jelas supaya kita tidak ragu-ragu. Ya meskipun gini nanti misalnya kaitan dengan halal haram ini tadi kalau kita dikasih sama non muslim kita terima saja. Tapi kalau kita mau beli, usahakan jangan yang bukan muslim. Jangan yang bukan muslim, usahakan yang jelas muslim, jelas sholat di masjid kita kenal, ora gerwatan kudungan ngono tok cocok. Bakul ngono ku ya non ya kudungan baru kuwi ya. Panas. Oh ngono ya. Kita bener ya, panas bener. Jadi kita harus tahu oh dia muslim, dia sholat ke masjid, dia jamaah sini. Lah itu kita beli lah gitu. Kalau beli kan berarti kita tahu duit DIDW kita memberi pada tempat yang tepat kan gitu. Bukan terus ngawur wes kabeh mleboni. Bukan mie ayam mleboni ben nek tikuse wes. Mie tikus ora mie ayam. Misale ngono kan ada jarene ngono jarene lho ya ora ngerti. Makanya kita harus hati-hati. Atau misalnya podo-podo arep ning hik sing siji bakule tatoan tindikan. Bukan apa-apa ya, aku enggak tunjuk warung mana. Kan ada kan seperti itu, ada. Sing sijine wong mejitan, lah ya wis padha-padha lha bening sing wong mejitan ngono lho. Paham ya sampai sini? Kita enggak perlu tanya Islam apa ora, delok wae. Delok wae wonge piye ngono wae ketara. Wong yang majitan ya wis beli ngono. Nek mau beli milih. Tapi kalau kita dikasih terima. Paham ya sampai sini ya? Barangkali yang lain. Kalau itu rentenir gimana? Ya, itu pun gini. Kalau tahu dia itu rentenir atau dia kerja di bank atau yang lain sebagainya. Kalau kita dikasih dan kita yakin bahwa dia cuman bekerja dari yang itu toh, nggak ada yang lain, maka sebaiknya kita hindari. Cuman kalau dia juga punya selain rentenir, dia juga jualan online atau yang lain sebagainya, kan ada halalnya. Lantas kita nggak tahu dia bersedekahnya dengan uang yang mana. Nah, kalau seperti itu terima saja. Atau misalnya juga sering saya juga ditanya di masjid yang lain. Wong kerja ning bank kok nek pas buka bersama kuwi juga aneh, Pak. Juga urun nih, Pak. Diterima ora? Terima wis. Terima wae. Terima untuk kelancaran masjid kita. Lah haram ora? Urusane wonge. Kan kita cuma menerima saja. Kalau urusan halal atau haram urusan dia. Dia pakai uang halal atau uang haram itu urusan dia. Kalau itu halal dia dapat pahala, kalau itu haram dia nggak dapat pahala. Lah makanannya halal, selagi datnya halal. Kita kan diberi tidak nyolong ngono wae. Dimakan aja nggak apa-apa. Paham ya dari sini ya? Karena kita juga ini kaitan dengan perkataan ulama memang di situ selagi kecuali kita jelas ngerti wonge banjiko duit haram. Bagi nukoke nggo kowe. Nah, misale dite yo nang duit kuwi. Yoga aja. Paham ya dari sini? Atau tadi judi menang yuk
syukuran Mas. Ana lah, aku ora ngerti dah. Ora ngerti aku tenan, ora ngerti ya. Aku ya kur diandani temennya bapak saya dulu banter. Badine ya gede, tapi ya bar kuwi ya akhirnya ya nggo ngono-ngono kuwi tak syukuran. Entek ra dadi apa-apa. Setan mangan debit ini. Ya memang seperti itu. Tapi saya nggak pernah lihat itu. Cuma dengar saja. Barangkali yang lain. Ya maka dari itu kita harus nasihati orang-orang sekitar kita supaya mereka menjauhi ya kerjaan itu juga harus diperhatikan. Karena nanti berpengaruh pada doa kita, pada ibadah kita diterima atau tidaknya itu karena makanan kita ini. Nah, begitu pula nanti diberikan pada keluarganya ya wis kabeh ngene keluargane ya ngono. Keluarganya pun juga makan haram pasti susah untuk berbuat baik. Karena ayatnya jelas ya ayyuhalladzina amanu kulu ya ayyuhan nabiyyu kulu min thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para nabi, makanlah yang hal-hal yang halal dan berbuat baiklah. Kenapa kok digabungkan antara makan halal dan berbuat baik? Ulama menyampaikan karena memang antara makan halal dan berbuat baik amal solih itu korelasinya amat sangat erat. Kenapa digabungkan? Karena nek amal solih pasti kalau makan halal pasti mudah amal solih. Adapun sebaliknya kalau makannya haram pasti susah untuk beramal solih. Pasti seperti itu. Jadi itu korelasinya tadi. Selain itu tadi ada orang yang makan minumnya haram, dia berdoa tapi enggak diterima, gitu loh. Dia berbuat baik enggak diterima, sholat enggak diterima, gitu loh. Doanya enggak diijabahi oleh Allah. Bahkan dalam hadis tadi disebutkan dia makan sekali 40 hari setelahnya sholatnya enggak diterima. Naudzubillah. Disebutkan di sini sholatnya itu untuk menunjukkan ibadah yang lain pun juga enggak akan diterima. Naudzubillah, summa naudzubillah. Cukup ya sampai sini ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.